perempuan. Maka tak ada satu marga manapun di muka bumi ini yang lahir tanpa perempuan. Pasti ada perempuannya. Lot punya cerita di masa yang lalu. Siapa bapak? Itu pertanyaan panjang di mereka. Tapi tak pernah ditanya siapa mama, karena mama jelas. Mama pasti tahu kita siapa. Dan kalau mama berkata, "Dak si hobi, di marga ada mak katanya, saya kalau marga yang sebijak dulu." Kalau sempat nenek moyang kita atau guru kita membuat wasiat, dan toho kamu margawon, aku mau fotoi mana marga, hamunin na selesai itu. Runduk depan tutur. Tetapi itulah baiknya ibu. Walau dia yang melahirkan marga, dia yang berjuang sekuat tenaga, tapi dia tahu marga siapa? Marga suami. Jadi kalau Alkitab menyebut laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, itu sebenarnya pertanda yang kuat bahwa memang pernikahan yang kuat tidak kebapaan, tetapi keibuan. Maka peran perempuan tidak boleh lemah di rumah tangga. Orang Batak punya filosofi, mau terlum pak niama, buido behean di rumah tangga. Ale ulosanga do pak inai terlum menuju lubang nama rumah tangga. Itulah gambaran yang sangat sederhana bahwa rupanya memang laki-laki dan perempuan sama-sama meninggalkan ayah dan ibunya, maka disitulah rumah tangga itu dibangun. Jadi bukan hanya laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, tetapi juga perempuan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan suaminya, maka terjadilah rumah tangga. Apa yang disebutkan Daud 2 Samuel 23 ayat 5. Inilah kesimpulan Daud mengenai rumah tangga. Nanti Bapak buka Alkitabnya di rumah. Judulnya ini adalah pidato Daud yang terakhir. Setelah dia menjalani perjalanan panjang rumah tangga, dia katakan apa yang pertama? Sebab ia yang menegakkan bagiku perjanjian yang kekal. Ciri rumah tangga yang pertama kekal, tetap apapun yang terjadi. Joshua bilang, engkau pilih mana, tapi aku dan seisi rumahku, kami tetap akan beribadah kepada Allah. Banyak rumah tangga Ramses, Melda di zaman now, rumah tangga itu didirikan seperti main game. Kalau menang lanjutkan, kalah tinggalkan. Ada rumah tangga zaman now seperti rekreasi, enak jalani, tak enak gak usah dijalani. Ada rumah tangga per 3-3 di zaman sekarang, untung lanjutkan, buntung tinggalkan. Tapi kalau rumah tangga kekal, tidak ada kata cerai kecuali karena apa? Kematian. Dan ada ancaman kedua, perzinahan. Tetapi inti dasarnya adalah tidak diceraikan kecuali karena apa? Kematian. Maka di HKBP, saya pendeta HKBP, kita selalu mengikut 2 tahap perkawinan, martupol, lalu apa? Pemberkatan. Apa bedanya? Martupol itu masih Ramses sama Melda. Dikasihlah waktu 2 minggu pikir-pikir, kuat, lanjut, bisa, oke, main ke tahap kedua. Hari ini siapa? Melda dan Ramses yang berjanji? Tidak. Keluarga Lingga dan keluarga Putar-Putar yang berjanji? Tidak. Tapi Melda dan Ramses berjanji dengan Tuhan. Jadi partupoloni manusia dengan manusia, pemberkatan nikah itu siapa? Manusia dengan Tuhan. Maka pengadilan manapun tidak bisa membatalkan yang tidak dua-duanya sepakat. Jual beli tanah bisa bubar kalau sepakat. Sepakatnya manusia dengan manusia itu partupolon. Tapi yang berjanji sepakat di sini adalah Melda dan Ramses dengan siapa? Allah. Kalau terjadi perceraian yang ditanya pengantin tidak, tanya Tuhan. Adakah di perjanjian
perjanjian itu boleh cerai? Tidak ada. Maka itulah bedanya. Kenapa pemberkatan selalu hadir dengan dua tahapan? Bahasa repot 2 kali ke salon, bahasa pakai baju 2 kali siapin pakaian. Tetapi partupolon itu membuktikan manusia dengan manusia, dan pemberkatan itu manusia dengan Allah. Jadi